Ya, alhamdulillah musyawarah nasional yang kedua Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi PTKN se-Indonesia yang dihadiri puluhan dekan. Tetapi memberikan foto saya ini adalah saya juga berterima kasih kepada teman-teman media Tribun Timur itu beberapa kali memberitakan pertama hari ini ini saya harus perkenalkan karena bus itu beliau yang urus di hotel. Ada Bu Harmina? Oh ada jaga pintu. Ini Bu Harmina. 2014 ya. Ini Ibu Profesor Dr. Kajian dari Amin. Dulu itu yang luar biasa, sehingga kami itu ada percontohan sehingga bisa melakukan kegiatan ini karena sudah ada sebenarnya yang inspirasi. Terima kasih Pak dari kerja keras seluruh panitia tanpa saya mengabaikan satu persatu. Banyak yang tidak tampak, mungkin ada yang terlupakan, terabaikan, tanpa mengurangi penghargaan kami kepada kerja keras panitia yang itu apa yang dilaksanakan oleh Forum Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia sebagai rangkaian dari Musyawarah Nasional 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. 1, 2. Bahwa seharusnya di lembaga pendidikan tinggi konteks keberagaman pemikiran adalah sebuah bangunan kokoh yang akan menguatkan bangsa kita ini Indonesia. Bersyukur bagi kita bahwa hal ini sejalan dengan salah satu agenda Musyawarah Nasional 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia, yaitu seminar Indonesia yang memberi tema dakwah berwawasan modernisasi beragama, upaya penguatan outcome based education. Hadirin yang saya hormati, Kota Makassar tengah bergerak cepat untuk membangun kota sumber atau memiliki hospitality, keramah tamahan berlandaskan nilai budaya dan keberagaman, dan smart city, kota yang cerdas dengan mengoptimalkan layanan yang cepat dan efisien kepada warga masyarakat. Ya, alhamdulillah musyawarah nasional yang kedua Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi PTKN se-Indonesia yang dihadiri puluhan dekan, 33 dekan dan 269 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah bersepakat untuk memilih ketua terpilih adalah Pak Dr. Syarifuddin dari UIN Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Palembang, dan saya dipercayakan sebagai sekretaris umum untuk Pordakom. Dan insya Allah kita akan terus mengembangkan organisasi ini kaitannya dengan pengembangan kualitas SDM dosen, mutu lulusan sampai jejaring. Dan alhamdulillah Makassar sebagai tuan rumah diapresiasi banyak dari teman-teman karena relasi kita dengan media, relasi dengan pemerintah. Anda bayangkan ada apresiasi dari Gubernur, Wali Kota Makassar, Bupati Goa, dan Bupati Maros. Ini semua memberi peluang ruang sekaligus sosialisasi kita juga. Ini Makassar, Sulawesi Selatan sebagai destinasi wisata, dan tinggi sekali animo teman-teman datang di Makassar. Dan di sela-sela Munas juga kami menyelenggarakan seminar internasional Syekh Yusuf. Dan itu ternyata juga mendapat perhatian luar biasa dari teman-teman media dan masyarakat karena ternyata memang sosok Syekh Yusuf adalah sosok yang perlu diperkenalkan pertama untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bagaimana sosok Syekh Yusuf dalam berdakwah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
juga di Afrika Selatan sehingga mendapatkan 2 gelar pahlawan melawan penjajah baik Indonesia maupun di Afrika sehingga mendapatkan gelar pahlawan dari 2 negara. Nah inilah yang kita kaji, kita ungkap supaya bisa senantiasa mengilhami, menginspirasi anak-anak muda bahwa kita punya tokoh sekaliber Yusuf. Iya, iya. Kalau untuk Pordakom sendiri Pak, apakah sudah ada perencanaan selama 1 periode ke depan? Ya tentu banyak hal yang kita akan agendakan, setidaknya melanjutkan yang sudah ada, yaitu penguatan pada visitasi atau akreditasi. Yang sekarang apalagi semakin berat, bukan hanya akreditasi A, sekarang sudah harus elaborasi transformasi menjadi akreditasi unggul, dan itulah marwah kekuatan sebuah perguruan tinggi. Kita juga sudah membicarakan tentang MBKM, Kampus Merdeka Belajar. Ini kita akan melakukan memotivasi perguruan tinggi khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah se-Indonesia untuk berkolaborasi. Bagaimana misalnya dosen UIN Makassar itu bisa mengajar di UIN Jakarta, itu juga sebaliknya. Pertukaran mahasiswa juga kita usahakan, dan lomba-lomba untuk konten-konten dakwah, apalagi sekarang dakwah media sosial, dakwah digital dan sebagainya dan seterusnya. Ini menjadi penting untuk bagaimana kita merespon perkembangan zaman konten-konten dakwah melalui dakwah digital, supaya bisa senantiasa mengilhami, menginspirasi anak-anak muda bahwa kita punya tokoh sekaliber Yusuf. Iya, iya. Kalau untuk Pordakom sendiri Pak, apakah sudah ada perencanaan selama 1 periode ke depan? Ya tentu banyak hal yang kita akan agendakan, setidaknya melanjutkan yang sudah ada, yaitu penguatan pada visitasi atau akreditasi. Yang sekarang apalagi semakin berat, bukan hanya akreditasi A, sekarang sudah harus elaborasi transformasi menjadi akreditasi unggul, dan itulah marwah kekuatan sebuah perguruan tinggi. Kita juga sudah membicarakan tentang MBKM, Kampus Merdeka Belajar. Ini kita akan melakukan memotivasi perguruan tinggi khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah se-Indonesia untuk berkolaborasi. Bagaimana misalnya dosen UIN Makassar itu bisa mengajar di UIN Jakarta, itu juga sebaliknya. Pertukaran mahasiswa juga kita usahakan, dan lomba-lomba untuk konten-konten dakwah, apalagi sekarang dakwah media sosial, dakwah digital dan sebagainya dan seterusnya. Ini menjadi penting untuk bagaimana kita merespon perkembangan zaman konten-konten dakwah melalui dakwah digital. Bisa dijelaskan bagaimana proses munasnya tadi sampai terpilih kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses pemilihan pengurus Pordakom 2022 itu dengan mekanisme kita berkumpul dengan seluruh dekan yang hadir. Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi, dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, seluruh yang hadir dekan dalam satu ruangan itu dengan ketentuan-ketentuan yang kita sepakati. Mulai dari masa jabatan dekan itu maksimal 2 tahun lagi ke depan sehingga bisa memaksimalkan kerja. Oh, jadi periodenya ini 2 tahun ini Pak? Periodenya 2 tahun. Sebelumnya kan 1 tahun. Iya. Sudah jalan 1 tahun sehingga harus dipilih kembali. Tapi kalau proses pemilihannya apakah aklamasi atau ada? Aklamasi kita. Oh, langsung aklamasi Pak. Peserta tadi sekitar 20-an orang. Sebagian ada yang sedang di luar ya. Oh, jadi yang pas kalau munas hanya adalah di suatu DRT itu 50% minimal dari seluruh tahun hadir. Ada 33 orang dekan. Lebih dari 50%. Oh iya. Kalau rencana untuk ke depan ini Pak, apakah sudah ada rencana bagaimana dalam 2 tahun ini di Pordakom? Baik, kalau kita rencana 2 tahun ke depan kita sudah yang pertama melanjutkan temu dekan. Jadi 2023 sudah kita planning rencana koordinasi nasional. Rakornasnya itu di Sorong.
kemudian untuk tahun 2024 itu di Kendari rencana. Oh, Kendari Pak. Jadi sudah disepakati. Tapi nanti pas pertemuan terkanan di tahun 2003 Muras ketiga, Iya. itu biasanya nanti kita diskusikan. Oh iya, iya. Harapannya ini Pak untuk ke depan bagaimana? Harapannya sebenarnya sesuai dengan keberadaan Fordakom itu adalah mengawal eksistensi dari asosiasi-asosiasi yang ada di Provinsi. Iya, iya. Seperti PAMDI, P2DI, PAPKI, Askotis, kemudian PAMPU ya, supaya prodi-prodi atau provinsi yang ada di Provinsi itu semuanya terakreditasi unggul atau unggulan ya, ya. unggul ya, unggul dengan penataan, dengan pengembangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.